Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di sini Bapak akan mengirimkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang akan Bapak kirimkan di grup WA ya. Kelas 8C SMPN 2 Umiatun Luban. Silakan dipahami dulu, dibaca. Bapak beri waktu 5 menit. Setelah itu akan Bapak jelaskan di grup WA kembali. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Semoga selalu diberi keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi kita dalam pandemi corona ini, semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Kemarin kita telah belajar tentang bab minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Sekarang kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa sih kitab-kitab Allah itu kan? Jadi kitab-kitab Allah itu berarti percaya dan yakin. Iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuhnya hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah itu, yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita meyakini bahwa kitab Allah itu ada gitu ya. Kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu menuntun kita atau sebagai pedoman kita agar hidup kita di dunia ini tidak tersesat. Jadi kalau misalkan kita ya, contohnya kita pergi ke suatu tempat menggunakan Google Map. Jadi kita pastikan mengikuti petunjuk dari Google Map agar tidak tersesat. Begitu juga dengan kita hidup di dunia ini, bahwasanya kita harus mengikuti perintah Allah yang dituliskan atau dibukukan dalam kitab-kitab Allah. Makanya kita harus percaya dan harus mengimani bahwa kitab Allah itu adalah kitab yang paling, pedoman yang paling benar gitu kan. Ajaran Islam atau ajaran umat beragama itu terdapat dalam kitab-kitabnya. Itu adalah pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia, agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat ataupun di dunia. Jadi kita itu, kalau kita selalu mengimani atau meyakini kitab-kitab Allah itu ada di dunia ini, kita akan meraih kebahagiaan karena kita tidak akan tersesat lagi, bahwa kita sudah mempunyai petunjuk dari kitab tersebut dalam menjalani hidup di dunia ya. Kitab-kitab Allah ini ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir adalah kitab umat Islam yaitu kitab Al-Quran. Yaitu kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil atau Bible diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah kitabnya umat Islam, kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Bapak akan mengulas tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Jadi ketika kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa itu sedang berdakwah di bangsa Bani Israel. Jadi Allah menurunkanlah kitab tersebut kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa dapat menerapkan apa yang ada di kitab Taurat tersebut kepada bangsa Bani Israel. Pas Nabi Musa sedang berdakwah di Bani Israel tersebut. Oleh karena itu, kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu, adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Jadi pada saat itu kitab Taurat itu diberikan kepada atau diwahyukan kepada Nabi Musa saat Nabi Musa sedang berdakwah di Bani Israel, bangsa Bani Israel ya. Kitab ini adalah diperuntukkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Jadi Nabi Musa itu sedang berdakwah untuk memberikan
untuk memberikan penerapan yang ada di dalam kitab Taurat tersebut untuk bangsa Bani Israel supaya tidak tersesat hidupnya, itu kan. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang selanjutnya, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang ke-8, larangan mencuri. Yang 9, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Itulah pokok-pokok yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut. Ada 10 sub ya. Yang selanjutnya, kitab Zabur. Di sini akan Bapak ulas sedikit tentang kitab Zabur. Nanti bisa kalian tanyakan di grup WA ya, setelah Bapak jelaskan. Nanti Bapak tunggu hasilnya kalian dalam membaca materi yang Bapak kirim tadi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit. Kitab Zabur ini diturunkan pada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel ataupun umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 di daerah Yerusalem atau Palestina, ibu kota Palestina. Kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Jadi ketika kitab Zabur ini diturunkan, Nabi Daud sedang berdakwah juga ya di Bani Israel atau tepatnya di daerah Yerusalem. Jadi Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud supaya dapat diterapkan ke bangsa Bani Israel itu sendiri yang sedang dipimpin oleh Nabi Daud. Yang C, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di Yerusalem. Kitab ini ditulis awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Jadi kitab Injil ini atau Bible diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem atau Palestina, ibu kota dari Palestina. Kitab ini awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini sekarang menjadi pedoman umat Nasrani yang diwahyukan pada Nabi Isa alaihissalam. Ajaran pokok kitab Injil yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dan dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi, ajaran pokok kitab Injil ini adalah untuk selalu atau sama dengan kitab Taurat dan kitab Zabur untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Injil tersebut ada subpokok atau kalimat atau tulisan yang bacanya itu untuk memerintahkan umatnya untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ diperintahkan dalam kitab Bible atau Injil ini untuk mengesahkan Allah, perintahkan umatnya untuk mengesahkan Allah kembali. Jadi di sini jelas sangat, karena Allah itu adalah Tuhan satu atau Esa. Jelas terdapat dalam semua kitab bahwa tentang umatnya harus mengesahkan Allah itu kembali. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi dalam kitab Injil ini ada sebuah ayat mungkin membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu ada, itu maksudnya kita harus mengimani ya bahwa semua kitab Allah itu ada, termasuk kitab Taurat, Zabur, dan Al-Quran dalam kitab Injil ini. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum
dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi turun-temurunnya kitab tersebut dari Taurat, Zabur ke Injil itu adalah hukum-hukum yang telah diperbarui karena telah mengikuti perkembangan zaman. Jadi dalam kitab Injil ini ada beberapa hukum yang ada di kitab Taurat itu dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi. Karena apa? Karena kitab Injil ini setelah diturunkan pada abad 1 Masehi. Jadi maksudnya itu kita mengikuti ajaran kitab Injil sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan hukum-hukum yang ada pada zaman tersebut, dalam perkembangan zaman tersebut. Yang tidak ada lagi, maksudnya yang tidak sesuai dengan kitab Taurat karena jauh sekali perbandingan zamannya dengan kitab Injil ini. Jadi hukumnya telah diperbarui lagi mengikuti perkembangan zaman yang telah disesuaikan. Yang terakhir, keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kitab Injil juga terdapatlah sub tentang penjelasan bahwa akan datang kembali Nabi atau Rasul setelah Nabi Isa. Yang paling terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini kita harus mengimani atau meyakini bahwa kitab-kitab tersebut ada, dan dalam kitab Injil ini sudah jelas kita harus mengimani atau meyakini bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga terdapat dalam kitab Taurat bahwa harus menjelaskan atau meyakini bahwa akan datang Nabi setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, dari kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Penjelasan dari segi hukum, dari segi perintah, itu kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu sangat-sangat disempurnakan. Bahwasanya kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, yang paling terakhir, yang paling final. Harus kita yakini bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna yang akan menjadi pedoman hidup umat manusia atau umat muslim di seluruh dunia. Bahwasanya kita harus mengikuti perintah dalam Al-Quran karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perintahkan, yang kita harus jauhi larangannya dan harus kita ikuti perintahnya. Secara umum, pokok-pokok Al-Quran yang diajari terkandung dalam Al-Quran adalah akidah, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang selanjutnya akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan dan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya ibadah, yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Selanjutnya muamalah, ya ini berkaitan dengan cara berhubungan kepada sesama manusia. Selanjutnya tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dalam umat terdahulu. Perbedaan kitab dengan suhuf. Secara rinci, para nabi dan rasul menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Yang B, Nabi selanjutnya menerima sejumlah 50 suhuf. C, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. D, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Selanjutnya, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembar-lembaran yang terpisah. Yang C, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adanya kitab-kitab Allah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk pada umat manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang B, pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenaran. Jadi
kita kalau sudah mempelajari semua kitab atau yang paling sempurna saja kitab Al-Quran kita dalami, kita pelajari, kita tidak akan tersesat dan kita selalu akan mengikuti perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang C, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang D, manusia bisa menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang E, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab dijelaskan tentang perilaku baik dan buruk. Yang F, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Jadi kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan kepada Allah. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita harus kita syukuri. Karena apa? Karena kita telah mempelajari Al-Quran dan harus mengikuti petunjuk melalui Al-Quran tersebut supaya kita tidak tersesat. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna, adalah petunjuk kita yang paling benar di dalam dunia ini. Makanya kita harus mengikuti ajaran Al-Quran tersebut. Yang terakhir, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Quran itu adalah semua ilmu ada di dalam Al-Quran tersebut, baik dari ilmu dunia, akhirat, ilmu perdagangan, dan lain-lain, banyak sekali. Makanya kita harus mempelajari Al-Quran dengan secara benar, secara khusyuk, supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan hati kita menjadi tentram, bahwa kita tidak akan khawatir lagi kita ini harus jalan kemana gitu kan, kita harus ngapain di dunia ini gitu. Jadi kita tidak bingung kalau kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Makanya di sini Bapak berpesan pada kalian, janganlah malas-malas dalam belajar Al-Quran. Terutama kita harus meyakini dulu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk umat manusia yang paling sempurna, yang paling benar. Baru kita mempelajari sub-sub di dalamnya. Kita ngaji dalam Al-Quran itu, kita pelajari apa sih maksudnya. Kita pelajari mana yang baik, mana yang buruk. Kita jauhi yang dilarang dalam Al-Quran tersebut supaya kita tidak tersesat dan tidak bingung gitu kan. Kita ini harus ngapain di dunia gitu loh. Jadi sudah jelas sekali ya dalam kitab Al-Quran. Kita nggak perlu repot-repot lagi untuk belajar kitab Taurat, Zabur, sama Injil. Karena dalam ketiga kitab ini, kalau kita bisa simpulkan, kitab ini belum sempurna gitu kan. Belum sempurna dalam secara hukum juga, belum sempurna secara kaidah. Yang sempurna itu adalah kitab Al-Quran. Itu sudah ada semua penjelasan-penjelasan, hukum-hukum. Makanya kita bagi umat Islam wajib mempelajari Al-Quran supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa menambah ilmu pengetahuan dalam mempelajari kitab-kitab Allah, yang utama adalah kitab Al-Quran. Bapak berpesan kalian harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi virus corona. Semoga tetap hilang, semoga cepat hilang virus tersebut supaya kita bisa belajar kembali bertatap muka di dalam kelas. Kalian buka tugas untuk minggu depan halaman 100. Itu ada 10 soal dan ada 5 soal esai. Kalian kerjakan, kalian tulis di portofolio, lalu kalian foto, kirim ke grup. Nanti Bapak koreksi dan Bapak nilai ya. Minggu depannya dikumpul. Baik, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.